Pemirsa, sejumlah nama yang dilantik sebagai penjabat gubernur menjadi sorotan karena faktor kedekatan dengan elit pemerintah. Proses pemilihan yang dinilai kurang transparan menimbulkan tanda tanya. Benarkah istana cawe-cawe kepala daerah untuk kepentingan di tahun politik? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Nayendi Jaweng dan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat malam Pak Robert dan juga Pak Ferry. Malam, Mbak Fitri. Oke, pertanyaan pertama kita ke Pak Robert terlebih dahulu. Pak Robert, proses pemilihan pejabat kepala daerah dinilai tidak transparan. Nah, ini sehingga timbul spekulasi publik bahwa orang-orang yang dilantik karena kedekatan dengan presiden dan juga kedekatannya dengan Menteri Dalam Negeri. Anda menilainya seperti apa? Ya, cara terbaik untuk menjawab spekulasi politik itu adalah dengan kualitas proses yang memadai. Atau paling tidak kemudian dalam bahasa ombudsman tidak ada unsur-unsur maladministrasi proses dalam pengusulan nama sejak di DPRD provinsi, penetapan bahkan kemudian setelah yang bersangkutan menjalankan pemerintahan. Dan dalam konteks itu Mbak Fitri, setahun yang lalu ombudsman karena ada laporan dari teman-teman ICW, Perludem, LBH dan sebagainya waktu itu lalu melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan itu menghasilkan 3 tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Mendagri dan 3 tindakan korektif yang kita sampaikan yang intinya adalah dan ini yang kita monitor dalam waktu-waktu terakhir ini justru tidak optimal dijalankan. Pertama adalah transparansi informasi, keterbukaan proses dan partisipasi publik itu wajib untuk diindahkan, dipatuhi. Sejak DPRD mengajukan usulan, kemudian dari Kemendagri juga mengajukan usulan 3 nama, lalu 6 nama ini diproses di pra-TPA dan kemudian dibawa ke tingkat TPA untuk diusulkan kepada Presiden. Semua itu harus dibuka, bahkan harus ada waktu yang cukup bagi publik untuk bisa melihat nama-nama yang ada, bahkan mungkin juga publik memberikan opsi-opsi nama yang memang dalam pandangan masyarakat khususnya di daerah yang bersangkutan ini adalah calon-calon yang punya kompetensi. Oke, Pak Robert, untuk proses kali ini, Pak Robert, untuk proses kali ini Anda menilainya apakah partisipasi publik sudah dibuka, akses untuk masyarakat ini sudah dibuka seluas-luasnya? Sama sekali nggak ada, jauh panggang dari api. Jangankan yang di pemerintah pusat, di daerah sendiri aja Mbak Fitri, kita ini khususnya kami di Ombudsman tahunya karena memang saya punya 34 kantor perwakilan, di mana teman-teman ini aktif untuk memantau, berkomunikasi, melihat dinamika dan sebagainya. Jadi kita tahu siapa-siapa yang diusulkan. Tapi masyarakat banyak yang kaget, yang tidak tahu siapa saja sih, bagaimana proses nama-nama itu muncul, lalu seperti apa pembahasan. Dinamika itu kan hanya sebatas dalam gedung atau ruang-ruang DPRD saja. Tahu-tahu muncul 3 nama dan dibawa ke pemerintah pusat. Kemudian di pemerintah pusat sendiri juga selain 3 nama yang diusulkan oleh pihak DPRD, Kemendagri sendiri juga hingga hari ini bahkan kita nggak pernah tahu siapa 3 nama lain yang diusulkan oleh Kemendagri. Jadi tidak adil juga bagi kita untuk meminta daerah DPRD dalam hal ini untuk transparan, tapi Kemendagri sendiri tidak pernah punya mekanisme untuk memastikan dia transparan juga gitu kan. Nah, ini buat saya kalau kemudian masyarakat publik lalu punya kecurigaan ya, selain tentu secara substantif saya kira kecurigaan seperti itu sesuatu yang punya dasar ya. Sangat naif Mbak Fitri kalau untuk penetapan seorang pejabat kepala daerah yang nanti ketika dia sudah terpilih dan duduk dalam pemerintahan itu punya kewenangan yang mutatis dengan seorang gubernur definitif gitu, tidak ada atau terhindarkan dari nuansa politik, itu suatu yang saya kira naif sekali. Tetapi juga dengan tidak kemudian terjamin kualitas proses, lalu kecurigaan itu jadi bertambah-tambah itu. Oke, baik, ke Pak Ferry. Mengenai kualitas proses sendiri, dari pemerintah kan mengatakan keputusan sejumlah PJ Gubernur itu diambil dalam sidang tim penilai akhir atau TPA untuk menggantikan para gubernur yang habis masa jabatannya pada 2023. Tanggapannya? Jadi di putusan Mahkamah Konstitusi itu ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Presiden dalam penunjukan PJ Kepala Daerah. Pertama, prinsip transparansi proses. Jadi betul-betul harus terbuka dan publik mengetahui setiap tahapan.
Kedua, memperhatikan aspirasi pemerintahan daerah. Jadi apa yang diusulkan pemerintahan daerah perlu dipertimbangkan. Kalau kemudian tidak dipilih perlu diberitahukan kenapa kemudian aspirasi itu tidak diterima oleh Kementerian Dalam Negeri dan Presiden. Yang ketiga, memperhatikan aspirasi daerah. Masyarakat berhak memberikan masukan di daerah yang kemudian akan dilakukan penunjukan PJ kepala daerah. Nah, sejauh ini tiga hal utama di dalam putusan MK itu diabaikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini kan sudah tahapan terakhir nih penunjukan PJ-PJ sepanjang menuju pemilihan kepala daerah langsung nantinya di tahun 2024. Nah, tidak ada satupun proses dalam beberapa tahapan yang sudah dilakukan di berbagai daerah itu yang memperhatikan putusan MK, memperhatikan aspirasi pemerintahan daerah dan masyarakat daerah. Bahkan kalau kita lihat setelah diberikan usulan, tidak satupun nama yang kemudian dipakai oleh Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian bisa ditunjuk menjadi PJ kepala daerah. Nah, di titik tertentu bagaimana mungkin orang yang sama sekali tidak mengenal daerah tertentu ditunjuk menjadi PJ. Pada sisi ini kita bisa ketahui kualitas kepemimpinan seorang pemimpin yang tidak memahami problematika daerah dan masyarakat daerahnya ya pasti akan bermasalah. Dan bahayanya kalau mau dikaitkan dengan tahun pemilu 2024 ini akan menjadi semacam bumerang bagi proses penyelenggaraan pemilu jika kemudian penunjukan PJ ini adalah bagian dari cawe-cawe yang disampaikan oleh Presiden. Oke, Pak Ferry, mengenai tahun politik, tahun pemilu kita akan membedah lebih mendalam lagi bagaimana sebetulnya dampak penunjukan PJ kepala daerah yang tidak transparan terhadap pemilu 2024. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kami juga sudah berupaya mengundang dari pihak istana, namun berhalangan hadir untuk bergabung dalam diskusi kali ini. Dan pertanyaan berikutnya kita akan kembali ke Pak Ferry. Pak Ferry, bagaimana Anda menilai peran krusial dari PJ Kepala Daerah ini di tahun politik dan di pelaksanaan pemilu 2024? Apalagi apabila kita lihat dari segi wilayah, Jawa Barat, Jawa Tengah ini kan merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak pertama dan ketiga. Jadi perlu diperhatikan perbedaan penunjukan PJ saat ini ya menjelang pemilu 2024 ini agak berbeda di antara mereka ya, ada yang akan menjabat lebih 2,5 tahun, beberapa orang yang sudah ditunjuk 1 tahun atau 1,5 tahun belakangan ini akan melalui panjangnya tahapan itu. Dan uniknya karena mereka panjang, di SK mereka itu PJ diberikan kuasa kewenangan yang cukup besar untuk mengatur daerah. Nah, di sini yang mengkhawatirkannya kalau sudah menjelang pemilu 2024, kalau kewenangan mereka terlalu besar, bahkan menyamai kewenangan kepala daerah yang dipilih melalui proses pilkada yang ditentukan undang-undang, tentu saja kekuasaan PJ kepala daerah sangat besar. Di balik kekuasaan yang sangat besar itu potensi penyimpangannya juga besar. Dan kita mengkhawatirkan kalau mereka bisa mengendalikan daerah terlalu jauh termasuk menentukan berbagai kebijakan dan keputusan strategis, ini akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun 2024 di mana mereka bisa menjalankan kepentingan cawe-cawe presiden yang disebut sebagai kepentingan atas nama bangsa dan negara yang menurut saya itu hanya kamuflase untuk pembenaran dari tindakan-tindakan yang bisa saja merusak nilai independen proses yang jujur dan adil dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada ke depannya. Jadi memang agak berbeda kewenangan mereka dibandingkan beberapa PJ dalam kondisi-kondisi yang berbeda. Jadi ada semacam ruang yang lebih besar, kewenangan yang lebih kuat untuk kemudian menentukan berbagai kebijakan di daerah.
Bagi saya ini sudah mengindikasikan hal-hal yang menurut saya tidak sehat di alam demokrasi. Kalau Oke, kita baik. betul-betul memperhatikan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, sesungguhnya sudah dideklar ya bahwa kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota itu dipilih secara demokratis. Itulah yang dimaksud di dalam putusan MK agar Baik, Pak Ferry. dilakukan transparansi proses dan memperhatikan aspirasi agar ruang untuk menggunakan kekuasaan berlebihan tidak dipergunakan untuk kepentingan baik. cawe-cawe dalam ruang politik. Baik, tapi sebetulnya dari Mendagri sendiri kan sudah mengatakan jika ada pejabat yang bandel atau tidak netral akan diberi sanksi. Pak Robert, menurut Anda apakah ini bisa ataupun kalimat dari Mendagri ini bisa menjadi jaminan bahwa penjabat kepala daerah ini bisa netral, tidak terlibat dalam politik praktis, walau dikatakan tadi ada dugaan memiliki kedekatan dengan presiden dan menteri? Pertama soal tugas utama seorang pejabat dulu untuk konteks menjelang pemilu ini, tugasnya tidak saja terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, itu tugas sehari-hari, tapi juga tugas memfasilitasi agar proses pemilu sejak pileg, pilpres hingga nanti pilkada November itu berjalan lancar dan kondusif. Itu tentu dua tugas normatif yang harus dijalankan gitu ya. Nah, adapun soal peringatan Mendagri, Mbak Fitri, saya berkeliling ke banyak daerah, melihat berbagai praktik pemerintahan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Saya punya satu kesan gitu ya, di mana lalu kemudian para pejabat kepala daerah ini menggunakan dua instrumen utama yang belakangan ini makin sering dilakukan untuk apakah rapat koordinasi atau apapun namanya, yang mudah-mudahan bukan mobilisasi. Satu adalah gubernur kemudian mengumpulkan para kepala desa, dan itu sangat sering. Ini bisa diperhatikan gitu ya, untuk melihat apa sih urusannya provinsi, untuk kemudian dia terus-menerus mengumpulkan para kepala desa ini. Satu itu. Kemudian kedua adalah, dan ini yang menjadi ketakutan kita, sebagai seorang pejabat kepala daerah yang punya hampir semua kewenangan seorang gubernur definitif, dia menyusun RKPD, menyusun APBD, mengalokasikan program, bansos, hibah dan sebagainya, lalu kemudian dia bisa memindahkan ASN karena memang dia menjadi pejabat pembina kepegawaian PPK. Lalu kemudian yang terlihat adalah bagaimana instrumen birokrasi itu dipakai. Nah, ini saya sudah menyampaikan kepada kepala perwakilan kami di 34 perwakilan untuk memantau benar agar kemudian dua instrumen ini tidak lalu disalahgunakan. Tentu kami tidak boleh sujon curiga lebih dulu sebelum kemudian kita akan melihat fakta-fakta. Tetapi dalam kerangka pencegahan kita menghimbau benar agar para pejabat kepala daerah untuk hati-hati dalam menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan Anda agar kemudian itu tidak disalahgunakan, terutama membuat dia lalu salah langkah, tidak netral dan memobilisasi birokrasi. Itu yang saya kira krusial untuk kita awasi. Oke, kita harap spekulasi publik ini tidak terbukti dan para pejabat kepala daerahnya bisa bekerja maksimal dan juga netral. Terima kasih Pak Robert dan juga Pak Ferry telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.